Halo semua, perkenalkan namaku Stevi Argata Gultom dengan NIM 4213311016. Di sini aku akan membahas fungsi enzim dalam proses metabolisme. Metabolisme berkaitan dengan enzim. Enzim meliputi struktur, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, sifat, mekanisme kerja, dan pengelompokan. Metabolisme itu apa ya? Metabolisme itu adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk apa yang terjadi di tingkat selular. Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Setelah mengetahui pengertian metabolisme, kini saatnya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan enzim. Enzim merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Artinya, enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Struktur enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama non-protein atau gugus prostetik, dan yang kedua protein apoenzim. Non-protein atau gugus prostetik terbagi menjadi dua, gugus kofaktor dan gugus koenzim. Apoenzim yaitu bagian enzim aktif yang tersusun atas protein yang bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan. Gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Gugus prostetik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kofaktor yang tersusun dari bahan anorganik dan koenzim yang tersusun dari bahan organik. Gugus kofaktor merupakan komponen non-protein yang tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Gugus koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, contohnya NAD, NADP, dan keonzim A. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Mau tahu apa? Mau tahu apa saja faktor-faktor itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu, pH, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Suhu adalah peningkatan suhu menyebabkan molekul bergerak cepat pada kondisi yang demikian suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali atau berhenti. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi secara maksimal. Suhu yang terlalu tinggi atau melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. pH pada umumnya pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8. Namun beberapa pengecualian dapat terjadi. Contohnya pada lambung manusia, pepsid akan bekerja optimum pada pH 2. Perubahan pH yang cukup tajam juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif,
maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif, yang disebut sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Untuk mengatasi hal demikian, biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara menyintesis enzim. Sifat-sifat enzim itu apa saja? Sifat-sifat enzim yaitu yang pertama tersusun atas protein, yang kedua mudah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, yang ketiga sebagai katalisator, yang keempat bekerja secara spesifik, yang kelima bekerja secara bolak-balik, yang keenam dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Faktor lingkungan antara lain suhu, pH, dan inhibitor. Sebagai katalisator, enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut berubah setelah proses reaksi selesai. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya berperan membantu satu macam substrat dan tidak dapat bekerja untuk bermacam-macam substrat. Hal ini dikenal dengan istilah satu enzim, satu substrat. Enzim bekerja secara bolak-balik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya bekerja mempercepat laju reaksi sampai mencapai kesetimbangan. Enzim dapat berfungsi dalam reaksi penyusunan zat maupun penguraian zat. Enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit, artinya sedikit enzim dapat mengkatalis suatu reaksi kimia. Mekanisme kerja enzim. Yang pertama, hipotesis gembok dan anak kunci. Yang kedua, hipotesis kecocokan yang terinduksi. Menurut hipotesis gembok dan anak kunci, bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Hipotesis ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Menurut hipotesis kecocokan yang terinduksi, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti bentuk substrat. Enzim dikelompokkan berdasarkan tempat kerja dan cara kerja. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim atau enzim yang bekerja di dalam sel atau enzim intraseluler, dan eksoenzim, enzim yang bekerja di luar sel atau enzim ekstraseluler. Enzim berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, oksidoredutase, berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur. Contohnya, enzim dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua, transferase, berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur lain. Contohnya, enzim transaminase dan kinase. Yang ketiga, hidrolase, berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air atau hidrolisis. Contohnya, enzim lipase, amilase, dan peptidase. Yang keempat, liase, berfungsi memindahkan atau menambahkan ikatan CC, CN, CO, atau CS dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis. Contohnya, enzim piruvat dekarbolisase dan oksalat dekarbolisase. Yang kelima, isomerase, berfungsi dalam membentuk menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya, enzim isomerase dan mutase. Yang keenam, ligase, berfungsi membantu menggabungkan dua molekul melalui penyusunan ikatan CO, CS, CN, atau CC baru dengan pemecahan ATP. Contohnya enzim
persentase. Dari penjelasan mengenai fungsi enzim dalam proses metabolisme, maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup, dan enzim yang merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis, sehingga dapat menentukan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.